Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lazismu, kita ketemu lagi di podcast Lazismu bersama saya Lili Muflihah. Dan tentunya kali ini saya juga bersama dengan narasumber yang inspiratif berikutnya ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung sambut saja pada narasumber kita. Assalamualaikum Kang Acep. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ya, namaste. Ya, karena orang Bandung itu Kang ya. Ya, Iya. asli Bandung. Asli Acep. Bandung. Oke. Acep. AB asli Bandung. Asli Bandung. Oke. Gimana kabarnya Kang Acep? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sampai hari ini bisa kita berkumpul ya di podcast Lazismu dan bisa menyapa sobat Lazismu ya Kang ya. Oke. Boleh saya tahu Kang untuk aktivitas hariannya? Akang aktivitas sehari-hari sekarang sih sebagai petani ya, gitu. Sebagai petani, beberapa juga ngurus kot. Jadi petani ngurus di hilirnya juga sih, di tradingnya juga. Alhamdulillah lah. Masya Allah, petaninya juga ini mah beda ya tentunya dan perlu banyak hal yang bisa dipelajari di Kang Acep nih. Oke, selain itu Kang Acep juga aktif di Muhammadiyah ya Kang ya. Di bidang apa Kang? Kebetulan sekarang ngejabat di Sekretaris LP UMKM. LP UMKM. Nah, LP UMKM itu geraknya dalam hal apa sih Kang? Jadi LP UMKM ini ada singkatan dari Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Muhammadiyah Jawa Barat. Jadi kodnya itu kita sebagai pengembang UMKM gitu. Nah kebetulan kita ini kan sebetulnya lembaga baru di Muhammadiyah Jawa Barat. Bukan di Muhammadiyah Jawa Barat juga sih, dari tataran pusat juga masih lembaga baru gitu, yang dibentuk yang emang pasca COVID itu ternyata nih perlu loh kita sebagai aktivis di perserikatan gitu kan peduli terhadap UMKM. Oke. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya ya Kang, saya agak ini juga. Bajunya Kang, baju dinas gitu. Cukup. Ya ini saya juga bingung. Awalnya kan saya nanya, kebetulan saya ini kan mandat dari Ketua LPUKM-nya karena beliau kemarin itu kontak ada podcast gitu. Ya ada podcast katanya di Lazismu. Saya juga agak kaget, waduh tani mah nggak bisa ngomong kayaknya gitu. Kalau kerja tani bisa gitu. Terus saya tanya, Kang nanti saya pakai baju apa gitu kan gitu. Jadi aja pakai baju dinas ya. Saya tahu kan baju dinasnya kita ini gitu. Ada tulisannya gitu ya. Ya gitu kan. Ya maaf juga gitu. Nggak apa-apa Kang, justru bagus gitu, jadi baju dinasnya itu gitu. Iya, kita kaum kawasan lah gitu kan. Iya. Tapi bukan kaum rebahan. Itu kan lebih ke casual style aja kan ya. Biar kelihatan AAA kan. Biar kelihatan AAA. Karena kan identitasnya Muhammadiyah itu kan organisasi Islam yang elit gitu kan. Elitis ya gitu, elitis. Seperti jauh gitu, ada jarak. Jadi kan biasanya bawanya kan kemejaan, terus batikan gitu kan, pecian. Makanya kan kalau kita kan istilahnya orang lapangan itu gitu ya. Orang lapangan, makanya kita bikin istilahnya ini casual anak muda tuh kayak gini loh gitu, biar lebih bisa diterima juga gitu sama. Apalagi kan gadget ini kan beda-beda gitu kan. Gitu loh. Oke, lebih fleksibel ya Kang ya. Oke. Nah, di LP UMKM sendiri geraknya dalam hal apa dan mungkin ada program atau highlightnya gitu yang ingin dicapai? Sebetulnya gini di LP UMKM itu karena kan kita perserikatan ya gitu kan. Jadi perserikatan itu kan apa-apa harus berdasarkan pimpinan di atasnya. Nah kebetulan dari hasil daripada Rakernas turun ke Rakerwil gitu kan. Nah di Rakerwil itu kita ada namanya program prioritas sama program jangka panjang. Gitu. Nah program prioritas ini bisa dikatakan program jangka pendek lah. Gitu. Nah untuk program yang jangka pendeknya gitu kan.
Jangka pendeknya kita ini lebih fokus sekarang itu pengembangan di sektor pertanian. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu ada namanya programnya itu MBA. MBA. Ya, Muhammadiyah Business Academy Oh, gitu loh. Gitu loh. wah itu menarik kan. Jadi kan MBA apa? MBA ini adalah istilahnya peningkatan skill gitu kan, skill entrepreneur. Nah, dari mulai yang dia mau belajar wirausaha gitu kan, terus misalkan yang sudah siap scale up gitu istilahnya kan gitu. Karena kan kebetulan kita itu kan awalnya ngelola di kayak startup kayak gitu loh. Kita pernah terjun juga di inkubasi bisnis kayak gitu. Nah, makanya kita coba dari hasil kawil itu, oh ini program jangka pendek atau program prioritasnya kita jadi di 2 core bisnis tersebut gitu kan, di bidang pertanian, terus di peningkatan kapasitasnya. Subsequentnya itu kita rangkum tuh di MBA lah istilahnya. Kan katanya kalau orang Indonesia itu paling bisa nyingkat kata. Ya. Nah, biar kelihatan agak keren, oh iya ini impian nih Muhammadiyah Business Academy. Dan kebetulan alhamdulillah kita ada beberapa mitra yang kerja sama kita juga. Jadi dari mulai kemarin itu kita udah MOU sama Evermos, terus Muhammadiyah Singapura, dan terakhir itu kemarin sama Kementerian Perdagangan. Gitu. Jadi 3 untuk peningkatan. Jadi kan kita itu kan di sini pengembang ya Teh. Gitu. Nah, jadi pengembang itu kita istilahnya harus ciptakan UMKM ini betul-betul dia bisa fight gitu. Gitu. Apalagi kan di internal di internal Muhammadiyah sendiri gitu kan. Nah, Muhammadiyah ini kan biasanya hadir itu sebagai solutif. Nah, kita juga UMKM itu pengen hadir di ekonomi ini sebagai solutif. Nah, terus untuk jangka panjangnya gitu kan, kita itu ada namanya pembentukan badan usaha. Nah, karena kan biasanya UMKM itu ya berangkat tadi dari masalah juga. UMKM itu kan biasanya kendalanya itu di permodalan. Biasanya kayak gitu. Makanya kita jangka panjangnya itu dengan visi Muhammadiyah Jawa Barat bermarwah ini, terus dengan stakeholdernya Lajis ini gitu kan. Yuk kita bikin permodalan madani lah istilahnya. Gitu. Itu jangka panjangnya lah. Gitu. Insya Allah lah 5 tahun sekarang kita lagi garap nih. Gitu kan. Itu loh Teh. Siap. Dari apa yang tadi Tani Bangkit ya Kang ya, Tani Bangkit, terus juga Muhammadiyah Business Academy, sama pengembangan badan usaha ya, itu juga tidak bisa dikatakan mudah ya Kang ya. Tentunya memang jadi studi yang panjang gitu. Jadi apakah ini nantinya kita punya sumber dayanya dan juga bagaimana dampaknya kan bisa dilihatnya nanti gitu ya, bukan yang instan gitu. Oke, ini menarik ya Kang. Tadi yang di Muhammadiyah Business Academy juga di beda-beda ya Kang ya. Ada yang misalkan kalau ini mah pemula, ini intermediate dan juga advance mungkin ya gitu ya. Oke. Nah, tapi yang kebetulan juga kemarin dibahas juga sama dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat ya, yang juga memang jadi programnya gitu, adalah di Tani Bangkit ya Kang. Nah, untuk Tani Bangkit sendiri apa sih produknya atau misalkan garapannya itu dalam hal apa sih gitu? Ini tawar ya konsepnya itu kan sebetulnya program Tani Bangkit ini adalah program inovasi Teh. Gitu. Karena kan yang dinamakan pertanian itu kan biasanya pertanian kultural. Nah, apalagi di masyarakat yang kategorinya pesisir lah gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini kan sebetulnya terobosan dari Lajismu Jawa Barat nih Teh. Gitu kan, untuk mengaplikasikan kira-kira nih yang pas hadir di masyarakat masyarakat pesisir atau pedalaman gitu kan, kira-kira apa nih gitu kan. Nah gitu,
Nah, kan kita berangkatnya itu daripada apa ya, gembor-gemborkan isu tren sekarang itu kan kita menghadapi krisis pangan, ketahanan pangan kan gitu ya. Nah gitu, makanya Muhammadiyah kan cekatan nih ngambil solutif nih, makanya solutifnya ini di Tani Bangkit. Nah produk Tani Bangkit ini kita itu sebenarnya segmennya itu di peningkatan si petani milenial teh. Jadi petani anak muda nih. Karena kan di apa ya, kita takutnya ke depannya kan karena bertani itu katanya alergi lah, maksudnya bukan alergi ya, minatnya sudah berkurang. Minatnya sudah berkurang. Jadi terus nih petani itu kerjanya kotor-kotoran kan gitu loh, gitu kan. Terus jadi petani itu ya kolot gitu kan. Jadi kalau jualannya ke gadget kayak gitu kan, gadget ini kan generasi yang wah ini trennya apa nih kan gitu loh. Nah, ikut tren gitu ya. Ikut tren, apa yang lagi viral. Kayak gitu kan. Nah, makanya kita selalu Lajismu itu yuk kita bikin perencanaan Tani Bangkit. Nah Tani Bangkit ini bangkit di sini tuh kita bikin konsep pertanian terpadu teh. Gitu. Jadi pertanian terpadu yang misalkan adopsiannya kita tetap gitu kan. Misalkan kita lihat referensi dari luar gitu kan. Kenapa di Belanda gitu kan, di Dubai sebetulnya kan pertanian ini apa ya istilahnya profesi yang bergengsi. Betul. Karena seorang petani itu punya lahannya nggak mungkin punya lahannya misalkan 100 meter persegi, 200 meter, pasti lahannya ribuan gitu kan, bahkan hektaran kan gitu loh. Gitu. Nah ini yang apa ya, jadi ironinya kita katanya negara agraris gitu kan, tetapi apa ya, kehadiran petani ini masih bukan profesional, profesional yang menjanjikan gitu kan. Padahal kan di luar itu ini pertanian itu ya profesi yang emang ya santai gitu kan. Terus perputaran modalnya cepat gitu kan di pertanian. Dan jangan salah gitu kan, pertanian itu kan kenapa di Muslim itu saya menelitinya gini. Jadi ngobrol sama Lajismu itu kenapa zakat pertanian itu besar. Terus ada 2 versi, ada tada hujan, ada sistem irigasi. Gitu. Dan ternyata pas saya terjun itu sangat luar biasa teh. Di pertanian itu kita per 3 bulan itu gitu kan, per 100 hari aja gitu kan, karena itu ada salah satu komoditi di pertanian itu dia usianya dari pasca tanam sampai panen. Itu cuma 100 hari. Gitu, gitu kan, itu yang kentang yang fresh kayak gitu tuh. Itu cuma 100 hari teh. Gitu. Ya, nah itu kan coba tuh kita tanam dan alhamdulillah gitu kan, dari misalkan nanamnya cuma 1 ton jadi 20 ton gitu loh 1 hektar tuh. Gitu. Terus ini ada tanaman sisipan. Nah kita hadir di Tani Bangkit itu di sana gitu kan. Kalau untuk di hortikultura banyak juga kita juga karena kan ini basisnya UMKM tuh nggak cuman petani doang gitu kan. Jadi kan berbicara pertanian itu sebetulnya kita lebih fokus penjaminan di pasarnya gitu loh. Bedanya program Tani Bangkit itu di sini. Itu kayak kemarin misalkan panen raya itu sudah ada optaker yang sebagai penjamin pasar. Gitu. Jadi jadi kode kita di UMKM juga tetap kan, masa katanya UMKM memang pertanian masuk skala UMKM gitu kan. Gitu kan. Masuk, kalau yang kecil-kecil ya masih masuk. Ya, gitu. Jadi UMKM ini hadir di bagaimana kan memang beberapa jadi problem yang klasik dari petani atau misalkan produsen di kita itu bagaimana penjualannya, distribusinya gitu ya Kang ya. Nah sehingga Tani Bangkit ini hadir untuk memastikan bahwa mereka nggak perlu khawatir dengan pasarnya gitu ya Kang ya. Jadi kan kita itu kan kolaborasi itu kan kerjasama ini ada Lajismu, ada MPM, sama ada UMKM. Gitu. Nah, di UMKM-nya sebetulnya fokusnya ini adalah bagaimana kita hadir
sebagai penjaminan pasar. Nah, pasar yang kayak gimana? Pasar yang menjanjikan jangan sampai, kan keluh kesah petani itu dari dulu itu masalahnya lagi nanam harganya bagus, harga jual pas Giliran panen, anjlok gitu ya. anjlok, itu yang jadi trouble di pertanian tuh itu. Akhirnya maksudnya resikonya tinggi gitu. Nah, makanya kita ini kan di program Tani Bangkit itu kita bahas tuh. Oh, kayak bulan ini harus nanam ini nih karena kita ada stok untuk supply ke ini loh gitu. Gitu. Karena kan kita belajar kayak gini teh. Singapura itu gitu kan gak ada lahan pertanian. Betul. Ya, Bahkan tapi bangunannya pun di ini ya reklamasi oh gitu. iya, gitu reklamasi kan nambah tuh kan ke daerah Petirwas, dan sejauh mata kita memandang tuh itu kelihatan oh batasnya, iya batas negara itu titik 0 kilometer dari ke itu tuh kan kelihatan, Iya. gitu. Nah, cuman kan piawainya orang sana itu gitu kan, oh karena niaganya, itu tradingnya yang mereka. Jadi kayak misalkan mereka bertaninya di Filipina, bertaninya misalkan di Indonesia, di negara-negara tetangga, di Malaysia gitu kan. Mereka rebranding tuh sayurnya, rebranding tuh pangannya, akhirnya kita jual keluar. Gitu. Nah, yang lebih ininya kan Singapura piawainya itu kita udah bagus, itu dijual juga ke negara produksinya yang produksinya itu dijual lagi gitu. Ya contoh lah kita juga kan hampir sama kayak gitu kan, buah manggis yang kita makan gitu kan, itu kan yang bagus itu pasti udah lari keluar betul gitu kan, lari keluar. Tapi misalkan yang grade B dan C nya itu buat kita. Nah, di Tani Bangkit ini kita itu gembor-gemborkan ya lokal ini loh sayur kita yang sehat ini loh gitu. Jadi di Tani Bangkit ini kompleks banget tuh berbicara pertaniannya. Jadi berbicara di hulu, di hulu itu kita treatmentnya petani itu tidak diperkenankan menggunakan pestisida yang berlebihan. Terus yang kedua, kita Tani Bangkit ini sudah bebas dari pupuk kimia. Gitu. Jadi si petani yang kita bina gitu kan, petani yang ikut kerjasama kemitraan di Lazismu di Tani Bangkit ini gitu kan, itu sudah zero dari pupuk kimia. Gitu kan. Terus yang ketiga gitu kan, pola tanam kita atur juga. Gitu. Jadi kayak untuk selang-seling waktunya dan sebagainya gitu. Gitu. Kan permasalahannya di pertanian itu kan mereka pendapatannya musiman. Iya. Nah, padahal pendapatannya bisa kita retur jadi bulanan. Gitu. Nah, ini yang jadi terobosan di LPKM. Karena kan kita ngurus di hilir nih. Kenapa bisa bulanan? Jadi bulanan itu kayak gini. Oh iya, komoditi yang harus ditanam itu misalkan komoditi yang pertama ya. Pertama itu komoditi yang usianya 30 sampai 45 hari bisa panen. Contoh kan? Sawi. Nah, gitu. Sawi putih, sawi hijau, gitu. Itu kan usianya hanya 30 hari sampai 40 hari kan? Gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita berbicara petani sawi nih, gitu kan ya, jual sawi, nanti marketnya siapa nih? Ya, kemana ya gitu ya. Gitu kan. Jangan-jangan kita nanam aja, nah kita udah ada penjaminannya. Kenapa kita pede dengan sawi kita? Karena sawi kita ini sehat. Kenapa dikategorikan sehat? Nah, pertama kita gak gunain pestisida. Jadi penggunaan pestisida itu tentatif. Kalau misalkan ada hama, baru kita semprot gitu pestisida. Nah, yang lebih bagusnya kita itu kan ini pakai produk Muhammadiyah juga. Namanya tuh Jatam Pro teh. Nah, Jatam Pro ini adalah mikrobakteri lah istilahnya gitu. Jadi dia itu sudah canggih lah istilahnya kan. Kalau saya panjang lebar nanti saya malah ngerumus gitu kan. Nah, ini bagus gitu kan. Jadi mengikat 45 hari. Nah, nanti dari 45 hari itu kita udah siapin lagi tuh tanaman yang untuk bulan kedua kan. Gitu. Nah, bulan kedua itu kita tanamkan selang 1 bulan. Bulan kedua itu kita udah mulai siap tanam lagi. Udah mulai panen lagi. Misalkan dari kubis, kol, atau enggak tomat, gitu. Nah, bisa bulan ketiga kita tanam lagi dari kentang.
Gitu. Jadi si petani itu kita betul-betul coaching nih, gitu. Sampai-sampai kita akarnya ini, Pak, Bapak ikut sistem kita, nanti harganya kita yang ngatur, Pak. Bapak mau harga berapa? Nanti kita jamin tuh, Pak. Gitu loh. Gitu. Ya, itulah uniknya di pertanian yang program Tani Bangkit ini kan banyak ini nih, maksudnya awalnya kita udah uji nih, karena kan saya juga anak petani teh, gitu. Cuman mungkin saya anak petani yang tradisional, jadi dari mulai biasa nanam apa? Jadi kan biasanya orang nanam kentang semua, kubis semua gitu, ya kan. Jadi pas dari mulai saya kuliah dari saya SD, ya maksudnya dari saya lahir sampai saya kuliah itu, kok bapak saya gini-gini aja sih jadi petani, gitu kan gitu. Nah, baru pas saya gabung di Muhammadiyah, terus ketemu mentor saya, bapak asuh saya, Bapak Haji Yusuf itu, gitu kan. Oh, ternyata Pak Haji Yusuf itu sebetulnya petani bandar hasil sayur. Tapi karena pertanian ini menggiurkan, akhirnya dia jadi produksi pertanian tuh. Gitu. Nah, itu. Betul. Makanya pas kemarin kita bikin, karena kan UMKM itu kalau misalkan kita scale up untuk misalkan di fashion gitu kan, itu agak rumit tuh teh. Modalnya langsung besar juga. Gitu. Tapi kalau misalkan kita di pertanian, ya udah nih per 3 bulan kita udah yakin omset kita bakal sekian. Gitu. Karena untuk kalau ini pilot project sudah rampung Tani Bangkit, gitu kan, nanti kita baru step selanjutnya yang lain gitu. Itulah kalau berbicara pertanian itu. Terus ya agak ini juga sih, di hilirnya juga alhamdulillah kita kemitraannya sudah dengan beberapa rumah sakit gitu kan, itu pasar-pasar premium ya, gitu kan. Jadi ke pasar swalayan juga kita masuk, ya pasar-pasar induk kayak gitu loh, kita masuk gitu. Alhamdulillah lah, gitu. Karena kita jargonnya jualan sayur sehat. Nah, menarik sekali ya Kang ya. Iya, betul. Apalagi mungkin tadi yang Akang bilang dengan Gen Z itu yang viral-viralan gitu. Karena di sisi lain juga mungkin karena saya juga Gen Z ya Kang ya maksudnya. Ada banyak kekhawatiran gitu. Salah satunya ada kan kita diingatkan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah gitu. Sementara di kondisi sekarang saja entah itu dari penghasilan pribadi atau misalkan nanti gambaran kedepannya bagaimana gitu dengan dengan eksploitasi lahan yang digunakan dengan berbagai hal gitu, entah itu untuk yang lain gitu, bukan yang produktif. Dan ya kan kalau misalkan pertanian mah jelas gitu ya Kang, untuk nantinya akan ada yang bisa kita konsumsi lagi gitu, bukan yang memang dipakai bangunan dan sebagainya gitu. Itu juga mungkin jadi banyak kekhawatiran gitu. Dan ketika bicara tentang ini, itu hal yang menarik sekali gitu. Apa saya coba ya? Meskipun lahannya juga nggak tahu punya apa enggak gitu. Soalnya gini teh, ya ini juga sama ya. Karena kan kenapa kita itu trennya itu di ketahanan pangan. Gitu kan, terus kan isu yang bunda-bunda Aisyah itu sering jargonan itu isu-isu stunting. Betul. Gitu kan. Nah, berarti kan sebetulnya ada yang salah, kan gitu ya, gitu kan. Harusnya kan kita sebetulnya kita sama orang Eropa sama loh. Orang Eropa karbohidratnya kan roti, sari gandum kan gitu ya, gitu kan, makan daging juga, gitu. Tapi kan postur tubuhnya tinggi-tinggi. Nah, ini mah genetik. Ternyata kan treatmentnya orang-orang Jepang juga dulu kan, orang Asia itu kan kecil-kecil tuh, gitu kan ya. Nah, orang-orang kecil, tapi dengan ada program misalkan peningkatan gizi gitu kayak dan sebagainya, akhirnya kan sekarang ada tinggi-tinggi ya. Nah, gitu kan. Nah, ini juga yang kita tangkap tuh teh, gitu. Kenapa di kita itu ada penurunan? Karena orang-orang tua dulu juga, maksudnya nggak terlalu pendek-pendek juga kan, gitu ya. Gitu. Oh, karena orang tua dulu itu polusinya masih rendah gitu kan ya, nggak kayak sekarang lah istilahnya kan gitu ya. Tapi kan dulu polusinya rendah gitu kan, tapi kan interval jalan kakinya kan jauh-jauh tuh, betul. Gitu.
Nah, makanya berangkat dari sana juga. Ternyata kan kita ini ada apa ya, stigma 4 sehat 5 sempurna. Kalau orang Sunda ditambahin teh, jadi keenam. Jadi Keenam itu sebeh. subuh Gitu, maksudnya ditambahin gitu. sempurna subuh. Ya, Betul, betul, betul. 4 sehat 5 sempurna kegenepna sebeh Subuh. cenah gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya jadi agak plesetan gitu. Iya. Tapi kan oh iya, berarti kan sebetulnya gini nih. Nah, berbicara persoalan ketahanan pangan, kenapa kita harus hadir dan peduli di sektor pertanian? Karena yang pertama kita mengembalikan girohnya, bahwasannya kita ini negara agraris loh, gitu kan. Belanda dulu sampai jauh-jauh dari Belanda ke sini, mereka itu kan memproduksi Betul, hasil bumi kita, teh. Iya, betul. Gitu ya. Jepang, kita negara yang jadi rebutan itu karena rempahnya. Iya. Gitu kan ya, bukan karena infrastrukturnya tinggi berpulau-pulau gitu kan. Kita coba bentang pantainya kita paling ini loh, Iya, paling luas lah gitu kan ya. Terus kalau berbicara misalkan biji, berarti oh iya, orang-orang kita pasti bakal harus sehat-sehat kan ya. Memang kan ada yang kesalahan ini. Kalau ngelihat dari kondisi geografis ya Kang ya, iya. dari asupan misalkan ikannya gitu kan, karena kita negara maritim, terus juga pangan yang lainnya juga kita negara agraris harusnya gitu. Iya gitu. Sampai kan ada waktu tren di 2000 berapa ya? 2014-15 itu yang isu makan ikan biar pintar kata. Oh iya. Menteri Susi itu kan pernah gitu kan. Nah, itu juga kan sebetulnya jadi apa ya? Jadi pemikiran kita nih, teh. Gitu. Oh, sebetulnya SDA-nya kita itu melempar waktu. Gitu. Karena saya itu pernah ini sekilas gitu kan. Kenapa di Cina itu ada satu gedung itu difokuskan untuk pertanian, teh. Gitu kan. Itu rekayasa iklim dan sebagainya. Itu kan canggih ya. Nah, ternyata kan kenapa hari ini produk yang dari Cina itu lebih menjual? Karena kan kualitasnya yang bagus. Iya, kualitas bagus dan harga murah. Kan gitu. Nah, bedanya gitu. Terus misalkan ya kita balik lagi ke Belanda. Di Belanda itu gitu kan yang namanya greenhouse gitu kan, bukan greenhouse kayak di kita. Kalau di kita kan paling besar itu 20 meter kali 10 meter lah. Gitu kan. Di Belanda itu kan bentangannya gitu ya Kang ya. Segede lapangan bola gitu kan ya. Jadi 1 hektar pakai greenhouse semua. Udah aman tuh. Nggak ada pestisida, nggak apa. Pestisida dijual kemana? Bahan kimia dijual ke kita. Gitu loh. Iya. Bisaan banget ya. Iya, gitu kan, makanya project food estate itu sebetulnya hal yang apa ya? Harusnya udah hal biasa gitu. Hal udah biasa, bukan hal yang emang udah wah gitu kan food estate itu. Tapi kan karena kita mungkin puncak emasnya sebagai penghasil padi itu di tahun Orde Baru lah gitu ya. Gitu kan pas kesini gak tren gitu kan. Nah, jadi sebetulnya bukan persoalan lahan, bukan persoalan modal, tapi yang menjadi persoalan di pangan itu adalah sumber daya manusianya ya. Gitu, mindset kitanya teh. Iya. Gitu. Jadi kan banyak orang yang takut, misalkan gini, kalau terjun ke pertanian itu nanti kulit saya hitam nih, sayang loh skincare ya, gitu kan ya, gitu kan. Terus ya tadi. Jadi petani itu bukan profesional yang menjanjikan, yang bergengsi gitu loh. Gitu. Makanya pernah ada celotehan di salah satu debat capres itu kan dulu itu sampai ada gini, ayo kita support anak petani seluruh ke klub seluruh kemana. Nah ini kan ada pergeseran budaya gitu loh. Gitu kan, makanya kan ya tadi berarti kan persoalannya di pangan itu adalah sumber daya insani. Betul. Gitu. Bukan berbicara lahan, bukan ini. Jadi kehadiran orang tua sebelum dari kita gitu kan tidak mewariskan tidak mewariskan ini loh. Gitu loh. Iya. Jadi kalau misalkan yang analogi kalau misalkan kita mau membantu orang tuh kasih kailnya, jangan dikasih ikannya gitu ya kayak. Biar ada lagi yang saya
baru temui gitu beberapa waktu ini adalah scarcity mindset gitu atau mentalitas miskin gitu ya Kang ya. Dan yang terbiasa dikasih gitu. Jadi untuk mengelolanya tuh masih gagap gitu ya. Betul. Dan hari ini itu yang kita terjadi. Jadi kenapa ya negara luar itu beres COVID itu langsung pajak, gitu kan. Terus kalau kita ini kan kemarin itu beres pas COVID itu hanya UMKM yang fighter, bener kan? Betul. Gitu. Benar-benar jadi penopang gitu. Jadi penopang. UMKM itu kan jadi penopang tuh. Nah, ya berarti kan sebetulnya bukan tidak hadirnya negara dalam penjaminan generasi selanjutnya, bukan deh. Nah, gitu kan. Tetapi karena kan yang tadi mindset yang hari ini jadi tren, gitu kan. Nah ini yang menjadi apa ya istilahnya ke anak muda, gitu kan, ke orang tua jadinya. Maksudnya ya kita juga kan ngeri-ngeri ya sekarang itu kan jadinya. Isu-isu wah ini apa kriminalitas tinggi dan sebagainya gitu ya. Gitu. Nah ini gitu kan. Jadi terus yang terakhir itu ya tadi misi orang-orang terdahulu tentang yang misalkan di fashion gitu kan. Nah ini juga budaya konsumtif berarti ya Kang ya. Itu kita kan jadi ini apa ya jadi bukan jadi trader gitu kan. Tapi jadi orang yang membelinya. Jadi kita itu bakal jadi wah iya. Ini kan ada maksudnya ada pergeseran mindset lah. Tapi saya itu ya wajar gitu kan karena orang terdahulu kita ya karena mungkin terlalu sayang gitu kan. Karena terlalu sayang kita mungkin dimina-boboin karena dulu itu misalkan orang tua dulu kita itu bangun apa itu karena konsepnya penjajahan ya gitu kan. Jadi kan si bosnya itu nentuin apa-apa semuanya sendiri kan gitu. Betul. Jadi ketika kita Indonesia merdeka kita lalai itu. Anaknya jangan mengalami seperti ini gitu. Gitu. Yang akhirnya beberapa generasi akhirnya dimanja tuh kan. Gitu kan. Ya ketika kita jago nanti Indonesia emas ya yang muncul ya hari ini gitu kan ya generasi kekinian lah gitu ya gitu kan. Hanya tadi karena orang tua kita terlalu sayang sama kita, gitu. Betul. Dan bukan untuk salah-salahan ya, salah-salahan generasi karena memang apa ya kondisi dan juga apa ya mungkin luka-luka batin yang anak saya tidak boleh mengalami seperti itu, tapi di sisi lain mungkin luput untuk memperhatikan bahwa anaknya juga perlu tahu cara untuk survive gitu ya. Iya. Dan mungkin juga bukan cuma orang tua ya Kang, maksudnya generasi tapi juga di pemerintahan juga di treatmentnya juga seperti itu gitu. Jadi dengan mungkin maksudnya memelihara orang miskin tapi ngasihnya tuh bansos dan sebagainya gitu. Bukan lagi kata di pemberdayaan, pengembangan bagaimana masyarakatnya ini bisa aware gitu tentang entah itu ketahanan pangan atau misalkan keterpenuhan gizi gitu. Karena hal itu tuh jadi privilege juga gitu Kang. Maksudnya untuk pengetahuan itu untuk orang-orang tertentu, misalkan mungkin kita yang berkesempatan untuk bisa berkenalan dengan orang-orang yang sudah berpikir kemajuan misalkan dengan Haji Yusef gitu ya. Kita bisa berkesempatan ketemu dengan beliau dan ternyata begini ya gitu. Tapi kan lebih banyak orang-orang yang tidak kenal beliau gitu. Nah itu sih Kang yang dan bukan mestinya. Idealnya kan bagaimana tokoh-tokoh seperti Haji Yusef ini juga banyak dan muncul ke permukaan. Muncul ke permukaan dan bisa menyebar di berbagai daerah gitu. Misal di Jawa Barat gitu. Seperti itu sih Kang kayaknya. Iya, makanya kita di LPKM itu hadir sebagai solutif di sana. Makanya kita menggandengnya karena kan ini bukan kita mau merubah budaya, bukan, tapi kita merubah paradigma nih, pandangan, gitu kan, pandangan bahwasannya kita sebagai negara agraris, gitu kan,
harus ada generasi yang peduli Betul. terhadap kita. Karena kita makan dari saripati, kita berdiri di sini, gitu loh. Gitu. Kan nggak mungkin kita mau makan misalkan ayamnya nanti jadi impor misalkan ya, gitu kan, nggak juga mungkin juga kan, walaupun hari ini mungkin adalah gitu kan ya, untuk mencegah stok. Terus yang ketiga gitu kan, kita itu makanya hadir di Muhammadiyah, menggandeng Lajismu, menggandeng MPM gitu kan ya. Karena kan ini organisasi Lajismu pandingnya sudah jauh daripada kita berdiri. Gitu kan. MPM juga kan apa ya, munculnya pemberdayaan itu gitu kan, ini kan hasil dari pola pikirnya MPM. Betul. Gitu kan, makanya jadi program yang kolaboratif seperti ini gitu kan, ya ikhtiar sebagian daripada ikhtiar kita. Iya, betul. Gitu. Makanya kan ada namanya program misalkan Tani Bangkit, terus ada yang namanya bentukan pertaniannya ya di LPOKM kita bentuk MBA-nya, Muhammadiyah Business Academy-nya gitu kan. Terus selanjutnya juga kita kan karena ini tren ya Teh, gitu kan. Kita berbicara tren juga. Gitu kan, hari ini kan Muhammadiyah itu dipandang organisasi yang mapan. Kaya katanya kan gitu ya. Muhammadiyah mah udah nggak butuh itu. Nggak butuh ya. Terus kan sebetulnya gini, Muhammadiyah ini, tapi kan kita kemitraan masih misalnya dengan bank dan sebagainya. Makanya kita coba tuh jangka panjang ini kita bikin loh permodalan madani dan lain sebagainya. Nah, dan yang kelima gitu ya Teh. Itu. Yang kelima, kenapa ini kolaboratif ini jangka panjang gitu kan. Karena kan ya mungkin Jawa Barat ini kan hari ini punya jargon bermarwahnya Muhammadiyah Jawa Barat gitu kan ya. Gitu. Jadi kan kalau berbicara internal perserikatan nih, kita mungkin peringkat keberapa gitu kan di Jawa tuh ya. Gitu kan. Padahal kan kalau ngebahas tentang bentang wilayah, kita paling majemuk Teh. Betul. Berbicara politik kita paling keren kan gitu ya. Cuman hari ini kan tinggal sinergitas daripada unsur-unsur pimpinan, misalkan dari pimpinan ranting, cabang, gitu kan, daerah, wilayah, gitu. Ini tinggal bersinergi. Nah, kita bagian daripada ikhtiar kita ini kan membangun mindset paradigma gitu kan. Nah, paradigma kita ini dengan Muhammadiyah bermarwah gitu kan, yuk mental yang di warga perserikatan kita kembalikan lagi. Karena girohnya perserikatan itu, Ahmad Dahlan itu kan dulu seorang pedagang. Di Jogja itu makanya Muhammadiyah Pesat itu karena kan dagang, diterima ke wilayah lain itu kan berjualan gitu kan, berniaga gitu. Nah, ini kita kembalikan lagi kodenya gitu kan. Gitu kan, dengan beberapa istilah inovasi lah. Kan itu kan nggak mungkin kita bisa misalkan adopsi dagang, ini dagang ala Rasulullah itu dulu kayak gini. Dagangnya dengan konteks sekarang ya. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh gini. Ini harus jadi kultural nih. Kan gitu. Nggak bisa kayak gitu juga Teh. Pasti sesuai dengan zamannya. Iya, karena yang namanya bisnis itu kan kita bagaimana memanfaatkan peluang dan momentum. Gitu kan, ada orang yang peluang bisnisnya bagus, tapi tidak bisa memanfaatkan momentum. Gitu kan, makanya di Muslim itu kan ada pepatah gini nih, ada petua kayak gini, kalau misalkan musim hujan, ya jualan jaket, jas hujan, gitu, jangan jualan es, gitu loh. Itu ada petua kayak gitu kan ya. Nah, makanya ini loh, yang hari ini menjadi istilahnya pilot project kita di LPKM, menggandeng Lajismu gitu kan, terus menggandeng MPM gitu kan. Jadi kita mau kembalikan, misalnya saya itu sering ngomong ke orang-orang itu kan, ketika saya presentasiin pertanian, saya sih Cep bener aja pertanian katanya. Karena seorang petani itu gak kayak maksudnya gak kelihatan kayak petani. Gak kayak petani, stylenya gak kayak petani kan. Beneran nih Cep, oh iya. Ini kan itu petani, ada petani, ada buruh tani gitu kan. Mungkin yang bapak-bapak hari ini lihat itu baru buruh tani Pak, gitu kan. Petani
yang benerannya belum dilihat. Nah mungkin petani benerannya nih, saya ini style petani kayak gini. Padahal kan di Amerika juga celana jeans itu kan dipakai sama petani. Betul. Jeans itu juga munculnya karena itu kan. Iya gitu kan, pakai topi, pakai apa gitu kan. Itu kan keren-keren tuh gitu kan. Nah, nggak hanya di kita petani itu pakai celana kampung. Iya, itu. Yang udah sobek di mana-mana. Iya, karena kan ini kepiawaian dari Indonesia sebelum merdeka. Jadi orang-orang Indonesia sebelum merdeka itu kolonial itu pinter dia bikin kastanya gitu kan. Jadi kasta petani itu padahal kan ini pejabat, padahal kan dulu itu kolonial datang ke kita juga dia sebelumnya petani gitu. Iya. Itu karena kan kelihatan dia sebagai mandornya, sebagai apanya gitu ya. Gitu. Jadi kelihatan petani yang betul-betul identik petani itu yang hitam legam dari kampung itu petani gitu loh. Tuh, padahal juga seperti itu loh. Gitu loh. Seru sekali ya Sobat Lazismu bicara tentang bagaimana akselerasi penguatan ekonomi umat ini karena memang kompleks ya Kang ya. Iya. Dari hulu terus juga diproses sampai hilir tuh adalah proses yang Masya Allah, Masya Allah sekali gitu dan perlu konsistensi dan juga mungkin istiqomah. Dan berjamaahnya ya Kang ya. Itu. Oke. Nah mungkin ada Sobat Lazismu yang penasaran juga Kang untuk bisa mengetahui program ini karena memang kan tadi lebih ke kolaborasi ya. Bagaimana para stakeholder di Muhammadiyah Jawa Barat, ada lembaga amil zakat Lazismu, ada LPUMKM, ada juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian bersinergi dan mungkin ada penonton yang ini gimana ya untuk bisa tahu tentang itu atau bisa gabung dan sebagainya gitu Kang. Makanya kita itu sebenarnya ada 2 platform ya, gitu kan. Ya ini kan platform yang pertama itu di website kita. Nah, website kita itu namanya ada lpukm jabar.com gitu kan. Nah, itu platform kita. Nah, itu adalah selayang pandang berbicara LPUKM, terus berbicara program kerja dan sebagainya. Terus yang ketiga yang kedua itu kita ada juga platform jadi sub profesional di LPKM yang ngelola dari hulu sampai hilir ini namanya itu namanya greenharvest.id. Greenharvest.id. Nah ini ngelola betul nih. Jadi kan kita kalau berbicara LPKM itu lebih berbicara penguatan struktural. Gitu kan struktur ini tingkat cabang dan ranting gitu kan daerah ini kolaborasinya seperti ini gitu. Kayak sama misalkan kalau Lazismu misalkan punya program tani bangkitnya disupportnya sama Jatam miliknya MPM. Nah untuk pemasarannya kita ada namanya greenharvest.id. Jadi nanti kawan-kawan kalau misalkan yang pelaku UMKM kan gak cuma pertanian nih gitu kan nanti ada juga teh nih misalkan di websitenya lkmjabar.com itu ada tuh misalkan pelaku UMKM-nya di mana nih dia bisnisnya misalkan di kuliner nanti kita gabung tuh kuliner di passion gitu kan gabung di passion gitu kan terus misalkan bergerak di bidang jasa itu ada juga gitu kan di LPKM karena kan gini karena berbicara ekonomi ini kan berbicara ya tadi kan konsepnya maksudnya berbicaranya luas nih ya tapi kalau misalnya kita segmen konsepnya agak dibatasi gitu kan nanti kan malah jadi semakin lebar jadi caruk maruk tuh kan gitu. Makanya kita ini ada tuh beberapa website yang ada website khusus untuk UMKM-nya gitu ya. UMKM-nya nanti berbicara total UMKM tuh. Gitu kan. Ini kan itu berbicaranya ya tadi MBA dan lain sebagainya. Ini kita bahas tuh soft skill misalkan Anda misalkan sebagai pelaku startup gitu kan. Kita yang dari mulai pemula mau merintis nih. Misalkan dia itu baru berminat saya itu mau jualan ini loh, jualan cilok atau misalkan jualan kaos kaki atau apa gitu. Nah, cuman bagaimana nih? Nah, kita kasih tuh, gitu Pak. Kalau misalkan ini Bapak modalnya ini gitu kan. Nanti kita coaching tuh semuanya.
gitu. Jadi termasuk di pembelajaran di penggunaan di digital marketingnya. Gitu. Jadi kita nanti coach tuh ada apa TikTok Ads, Facebook Ads gitu kan, Meta dan sebagainya lah. Nanti kan banyak lah platform marketplace gitu kan. Betul. Itu bagaimana kita naikin rating di shopping mall dan sebagainya. Itu kita treatment tuh ada khusus gitu. Cuman kita batasi itu ke kawan-kawan itu jangan berbicara Muhammadiyah ini sebagai segmen market. Gitu. Tapi sebagai yang apa? Muhammadiyah Solusi dan penyedia pendidikannya mungkin ya kayak. Gitu. Jadi berbicara Muhammadiyah ini adalah solutif bagi bagi para pelaku UMKM. Gitu. Jadi jangan, karena kalau berbicara hari ini misalkan Muhammadiyah sebagai segmen market, gitu kan itu salah. Gitu. Karena kan kita Muhammadiyah sendiri itu kan penjual. Gitu kan. Penjual dia apa? Bidang pendidikan. Bikin terobosan kesehatan, kan gitu ya. Dakwahnya itu kan di sana loh, gitu kan. Jadi dari mulai masyarakat yang emang tidak mengenal modernisasi, gitu kan. Terus konsep Islam secara kapah itu seperti apa, gitu kan. Nah, Muhammadiyah itu hadir solutifnya di sana. Gitu. Jadi jangan sampai beranggapan bahwasanya oh iya nih, saya punya produk misalkan sepatu. Udah aja jual ke Muhammadiyah gitu loh. Muhammadiyah punya misalkan di Jawa Barat punya misalkan 27 pimpinan daerah gitu kan. Terus misalkan ada punya 870 pimpinan cabang. Misalkan ada 5.000 pimpinan, itu udah segmen market. Itu salah. Mindset yang salah gitu kan. Mindset yang salah karena Muhammadiyah sendiri kodnya kita kan hadir itu sebagai solutif. Solutifnya sebagai apa? Anda Muslim, jalankan pekerjaan Anda sebagai orang Muslim. Nah, orang Muslim yang secara benar itu seperti apa? Ya seperti orang Muhammadiyah, gitu. Yang balance hubungan antara habdul minanasnya dengan habdul minallahnya. Balance kan? Kita itu di Muhammadiyah kan diajarkan itu, gitu kan? Gitu. Diajarkan seperti itu. Oh ini hubungan dengan manusia ini kayak gini. Nah spiritualnya hubungan dengan Tuhan ini. Jadi konsepnya tadi saya ngambil juga di petuah itu gitu kan. Yang diwajibkan itu ikhtiarnya. Gitu kan. Di konsep ikhtiar itu kan ada proses. Gitu ya. Ada campur tangan daripada orang pihak-pihak lain itu kan ikhtiarnya. Gitu kan, hasilnya gitu kan itu kan tetap Allah yang nentuin kan. Hubungan kita dengan Alhamdulillah, jadi jangan sampai lupa gitu. Gitu jangan sampai lupa ketika misalkan kita bareng kita sibuk berniaga gitu kan, konsep nilai spiritualnya gak nyampe ke sana. Itu jangan sampai kayak gitu loh. Makanya kan kita muncul treatment di pertanian, di niaga, gitu kan. Karena ini konsep-konsep yang emang Islam itu sudah mengatur semuanya loh. Gitu kan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kan, sudah diajarkan. Sudah ada tuntunannya. Nggak usah. Ya, kita misalkan cari referensi lain yang lain. Tinggal code-nya ini nih. Realnya tinggal kita jalani. Gitu. Kita belajar dari konsepnya Adam turun ke bumi, gitu kan. Terus misalkan Adam misalkan yang dua anak kembar itu yang bertani sama peternak. Habil dan Iqbal sih. Habil dan Habil gitu ya. Itu kan sebetulnya udah ada yang gitu. Makanya ada fokus mungkin ya dan juga potensi masing-masing gitu. Makanya yang kita bangkitkan itu kan tadinya bukan kita berbicara modal, bukan berbicara misalkan lahan, terus di mana, kapan, enggak. Kita berbicara sekarang, yuk kemauannya dulu nih, SDM-nya kita tingkatkan dulu, sumber daya insaninya kita pupuk dulu. Karena kalau misalkan kan kita ini kan beda dengan orang luar itu. Gitu kan, apalagi dengan misalkan orang yang tidak beragama, gitu kan, kita itu banyak pegangan di Muslim itu. Banyak bonus di Muslim itu, gitu loh. Orang Muslim itu kan banyak bonus,
gitu. Cuman hari ini kenapa Muslim apa ya tidak menjadi eh, ya tren-trennya turun lah gitu kan ya, maksudnya tidak menjadi patokan utama itu ya karena kan kita barometernya sudah nggak ke sana gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu. Makanya ya kita coba kan bangkitkan kayak gitu. Gitu kan makanya saya berbicara pertanian terpadu itu kan tadi kompleks tuh. Berbicara niaga juga itu kompleks. Jadi akadnya mudharabah itu kayak gimana? Ya, Gitu betul, loh, bagi betul, hasil betul. tuh gitu kan. Kalau orang awam kan mudharabah gitu kan. Terus muslim itu kan nggak ngebatasi teh. Kita Betul. transaksi mau sama siapa? Baik itu mau Nasrani gitu kan ya. Gitu. Muslim itu hanya ngebatasi gitu kan. Cara akadnya aja Caranya harus benar. Konsep adil konsepnya. dan keseluruhan gitu loh. Makanya saya itu sering bilangnya kayak gitu. Muslim itu tidak diperkenankan bertransaksi dengan orang yang zalim gitu kan. Gitu kan. Maksudnya yang salah satunya bisa menindas dan sebagainya. Yeah. Gitu kan. Bukan tidak betul kalau misalkan orang Yahudi misalkan dia sudah fair, itu kan nggak menutup kan kita bertransaksi sama mereka juga. Yeah. Hari ini kenapa kita misalkan dengan Yahudi berseberangan? Karena konsep adilnya nggak kena. Yeah. Dia jolim terhadap saudara kita. Gitu loh. Iya, betul. Gitu. Nah, di niaga, di pertanian ini semuanya sama teh. Gitu. Jadi kalau konsep adilnya sudah, akadnya benar gitu kan. Takaran barokah itu luar biasa. Betul. Gitu. Gitu. Ya Allah, merinding sekali ya Kang ya. Karena ternyata yang mungkin saya dan ada beberapa orang lainnya yang menjadikan muslim itu sebagai identitas saja gitu, bukan bagaimana Islam dalam tataran kehidupan sehari-hari yang menyentuh tadi seperti bagaimana profesi, terus juga bagaimana cara menjalankan profesi itu, itu yang mungkin pengetahuan yang perlu ditambah lagi, gitu. Dan mungkin disitulah Muhammadiyah hadir ya Kang ya, dengan menghadirkan bahwa ini loh konsepnya, ini cara-caranya dan sebagainya. Betul. Gitu. Makanya Muhammadiyah ini kalau berbicara solutif banget. Gitu. Karena majelis tarjihnya itu udah mengatur semua. Iya betul, sudah sangat maju gitu. Jadi sebetulnya gini, kalau orang awam mualaf baru masuk muslim gitu kan, mereka kan harus cari tuntunan. Gitu kan nggak mungkin satu tuntunan gitu kan bacanya. Nah, gabung di Muhammadiyah tentunya sudah lengkap. Betul. Gitu ya. Jadi muslim itu kan kadang-kadang ya tadi kalau kata bilangnya muslim hanya secara identitas ya gitu kan. Itu kan sebenarnya muslim yang tidak menjalankan tuntunnya sebagai orang mukmin gitu loh. Takarannya udah ada lagi tuh gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau misalkan takarannya jelas gitu kan. Makanya saya itu sering ini deh. Jadi ketika saya ini kan awal profesi saya itu kan sama deh. Saya bergerak di bidang jasa. Gitu. Cuman kata bapak itu ngomongnya kayak gini. Kalau kamu mau jadi orang besar, kamu harus jadi pengusaha. Gitu. Nah, saya mikir tuh. Oh iya, ternyata benar ya. Kalau saya misalkan tidak jadi orang besar tidak jadi orang pengusaha, saya hanya jadi nawarin jasa pengusaha aja. Jadi saya sebagai lawyernya pengusaha, sebagai ini gitu lah. Gitu ya. Nah, tapi ketika saya bisa jadi pengusaha, saya bakal punya manfaat orang banyak. Hajat orang banyak itu kita bisa tampung. Ya, pengusaha itu. Makanya Bapak itu saya ingat kayak gini, hidup di dunia itu kan kita itu hanya untuk mencari ridho Allah, hanya untuk hanya untuk beribadah. Jadi jadikan segala aktivitas kamu itu adalah ibadah. Ibadahnya. Gitu. Masya Allah. Gitu loh, makanya. Siap. Dan saya kenapa pertanian menjadi salah satu yang kita bidik pertama? Karena pertanian ini ada jam kerjanya. Dari jam 7 sampai jam 4 sore, jam 5 sore. Itu sudah pasti. Kalau malam istirahat tidur. Kan nggak mungkin orang misalkan tengah malam nyangkul. Nggak mungkin. Tengah malam nyiram kan nggak mungkin. Oh iya, berarti kan ini interval. Makanya pertanian dan peternak itu solutif yang utama di muslim. Gitu loh. Terus yang ketiga itu niaga. Karena kan Rasul itu harus besar itu, kita dakwah itu dengan berdagang. Menjadi bos besar. Kalau udah jadi bos besar ya tadi deh.
Jadi kita kan sering memberi dan lain sebagainya gitu loh. Oke, Masya Allah sekali ya untuk episode kali ini. Mungkin karena nggak terasa juga Kang untuk Iya, benar ya udah. eh, ketika kita membicarakan tentang umat gitu ya, itu sangat mungkin banyak hal yang jadi insight baru dan juga eh, saya juga belajar banyak gitu. Dan mungkin Sobat Lazisme juga ada beberapa yang terinspirasi ya dari episode kali ini. Dan untuk yang terakhir, Kang, apa sih yang Akang ingin sampaikan kepada anak muda yang jadi pemirsa kita untuk tetap mau berikhtiar dalam menjadi bagian penguatan ekonomi umat? Hanya dua sih kata saya. Gitu. Yang pertama kemauan. Gitu kan. Kita harus mau dulu. Baik itu kita maunya apa nih? Misalkan mau menjadi tenaga pendidik, total menjadi tenaga pendidik, gitu kan, total. Karena didik yang benar, gitu kan. Jadi jangan sampai kan permasalahan pendidikan ini dibatasi dengan kurikulum, dibatasi dengan kebiasaan. Jangan seperti itu. Total menjadi seorang pendidik yang benar. Menjadi abdi kesehatan, tenaga kesehatan, total di tenaga kesehatannya, gitu kan. Niatkan segala sesuatu ibadah, gitu loh. Gitu kan. Jangan sampai kemauan kita itu hal yang menurut orang lain tidak mungkin, itu akan mungkin di diri kita teh. Betul. Itu makanya berbicaranya ini kemauan. Terus yang kedua, gitu kan. Kita itu harus sayang. Harus sayang. Iya, harus sayang. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus disayang. Gitu kan. Jangan hanya sekedar disukai. Gitu. Karena ini yang menjadi trouble-nya itu di sini. Gitu kan. Kemauan, rasa sayang. Kayak misalkan kita berbicara di perserikatan itu. Coba, eselon Muhammadiyah itu digaji berapa sih? Benar nggak? Enggak kan? Enggak kan? Hanya kemauan saja. Betul. Kita punya kemauan bersama untuk menjadikan untuk merealisasikan atau mengaplikasikan Islam secara kafah. Islam yang secara benar-benarnya. Gitu kan. Ini kemauan bersama kan? Betul. Gitu kan? Gitu. Terus yang kemauan bersama ini kalau nggak dirawat nih, kalau nggak sayang sama Muhammadiyahnya kan gitu loh. Gitu kan minimal kan ini mah gak apa-apa lah ruksoh kan kayak gitu misalkan gitu. Tapi Islam gak bakal jadi gitu, Mbak. Karena kalau misalkan kita kayak gini nanti Muhammadiyahnya rusak nih gitu. Makanya disayangi kan, kita saling mengingati gitu kan, mengingatkan kalau kawan-kawan udah lepas dari ler, janganlah kayak gini gitu loh. Gitu kan. Hanya itu aja. Gitu kan. Kemauan dan apapun yang kita kerjakan itu harus disayang. Pertama kita niatnya ibadah, gitu kan, karena kan di Muslim itu kan dari anak dia TK nih, atau jauh lah dari berbicara TK. Dia waktu kecil nih, gitu kan, waktu kecil baru bayi lahir, gitu kan, Muslim itu kan udah diazanin, gitu kan ya, gitu kan, itu udah bagian ini, maksudnya berbicara yang komplit lah kalau berbicara tuntunan gitu kan. Itu makanya misalkan kalau nanti kawan-kawan hari ini misalkan sahabat Lazismu tips gitu kan, atau misalkan apa sih ke depan gitu ya. Kita itu harus paham deh dengan isu tren generasi dan lain sebagainya, gitu kan. Ya kita balik lagi ke giroh kita. Kita mau gak buat menselaraskan visi misinya Muhammadiyah. Jauh berbicara Muhammadiyah karena takutnya kan hanya kelompok. Berbicara kita sebagai umat Muslim, sebagai Islam, gitu kan ya, gitu kan, yuk, gitu kan, kita balikkan kembali. Terus yang terakhir itu ya sayangi, gitu kan. Hanya agama kita yang akan menuntun kita jadi orang lebih baik. Gitu. Bukan orang lain gitu. Siap. Insya Allah sekali ya untuk dari
sebagai closing statement dari Kang Acep ya tadi, desire and passionate gitu dengan apa yang ada di diri kita gitu, entah itu identitas kita sebagai muslim dan juga identitas apa sih yang mau kita, misalkan potensi-potensi apa gitu ya. Oke Sobat Lazismu, untuk episode kali ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, sehingga teman-teman mungkin nanti akan bisa di poin-poin gitu ya. Dan tadi jangan lupa untuk mengunjungi website LPUMKM Jawa Barat ya, Pak ya. Dan juga greenharvest.id. Bisa dikunjungi di sana. Itu saja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Lili Mupriha dan juga Kang Acep Rohana. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.